Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Lucita. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban dari tugas UAS Akuntansi Biaya dengan dosen pengampu Ibu Pustika Ayuning Puri, SE MSIM. Kasus pertama yaitu konsep biaya manufaktur. Estimasi biaya per unit untuk CNR Inc. ketika perusahaan beroperasi pada tingkat produksi dan penjualan 12.000 unit adalah sebagai berikut. Di sini terdapat dua kolom, yaitu item biaya dan estimasi biaya per unit. Yang termasuk dari item biaya yaitu bahan baku langsung sebesar $32, tenaga kerja langsung $10, overhead pabrik variable $15, overhead pabrik tetap $6, pemasaran variable $3, dan pemasaran tetap $5. Nah, di sini diminta yang pertama itu identifikasikan estimasi biaya konversi per unit, kemudian identifikasikan estimasi biaya utama atau prime cost per unit, yang ketiga tentukan estimasi total biaya variable per unit. Nah, di sini jawabannya untuk pertanyaan nomor 1, biaya konversi per unit itu rumusnya biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Tadi kita sudah ketahui biaya tenaga kerja langsung itu sebesar $10 dan biaya overhead pabrik sebesar $15 dan $6. Jadi ini dijumlahkan saja. 15 tambah 6 21. 21 ditambah 10 jadi $31. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, biaya utama per unit itu rumusnya biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung. Kita lihat ya, biaya bahan baku langsungnya tadi $32. Kemudian biaya tenaga kerja langsungnya $10. Ditambah jadi $42. Untuk pertanyaan nomor 3, biaya variabel per unit rumusnya biaya utama dan overhead pabrik variable ditambah pemasaran variable. Biaya utama $42. Coba kita lihat. Nih, biaya utama itu yang tadi udah kita kerjakan ya di nomor 2. Kemudian overhead pabrik tadi kita udah tahu $15 ditambah pemasaran variable. Pemasaran variable coba kita lihat. Pemasaran variable ya betul $3. Tinggal dijumlahin aja jadi jumlahnya $60. Untuk jawaban nomor 4, total biaya sama dengan biaya variable ditambah biaya tetap penjualan variable. Nah, biaya variable coba kita lihat. Biaya variable di soal itu 12.000 ya. 12.000 dikali 60. 60 ini dari mana? Dari biaya variable per unit. Nih dari jawaban nomor 3 ya. Kemudian ditambah dimasukin lagi biaya penjualan 12.000 unitnya dikali biaya tetap di $10 itu dari biaya tenaga kerja langsung dikurangi 8.000-nya kira-kira dari mana? 8.000-nya sebentar, 8.000-nya dari mana ya? $8.000 dikali $60. Nah, jadi udah ketemu hasilnya $720.000 ditambah $120.000 dikurangi $480.000 sama dengan $360.000. Kasus 2, metode harga pokok berdasarkan pesanan. Berdasarkan pesanan berikut yang berkaitan dengan 3 pesanan yang masih dalam proses di Nanas Company selama bulan Januari. Ini ada 4 kolom. Biaya yang dibebankan periode sebelumnya itu $40. Ini untuk pesanan nomor 66. Kemudian untuk pesanan 67 sebesar $15.000. Untuk pesanan nomor 68 ini 0. Biaya yang ditambahkan selama bulan Januari. Untuk pesanan nomor 66 sebesar $35.000. Mohon maaf. Ini kosong ya, tidak ada. Kemudian bahan baku langsung $35.000. Pada pesanan nomor 67 $45.000. Pada pesanan nomor 68 $54.000. Kemudian tenaga kerja langsung pesanan nomor 66 $45.000. Pesanan nomor 67 $40.000.
Pesanan nomor 68 35.000. Nah, ini di sini yang dicari overhead pabrik $50 per jam nih. Oke. Nah, yang pertama, bahan baku langsung dikeluarkan dari gudang ke barang dalam proses. Ini jurnalnya ya, 135.000. 135.000, bahan bakunya 135.000. Beban gaji didistribusikan ke barang dalam proses. Barang dalam prosesnya 120.000, beban gaji 120.000. Overhead pabrik dibebankan ke produksi untuk produk tersebut. Barang dalam proses 96.000, overhead pabrik dibebankan 96.000. Dari mana 96.000? 720 ditambah 640 ditambah 560 dikali 50, 96.000. Ini dikali $50.000 ini ya, yang overhead pabrik. Oke. Nah, yang keempat, pesanan nomor 66 dan nomor 67 diselesaikan dan ditransfer ke gudang barang jadi. Itu sebesar 233.000. Dari mana? Dari 35.000 ditambah 45.000 ditambah 36.000 ditambah 45.000 ditambah 40.000 ditambah 32.000. Seperti ini ya jurnalnya. Barang jadi 233.000, kemudian barang dalam proses 233.000. Nah, kasus ketiga, metode harga pokok proses. Tuller Inc. memproduksi suatu produk di 2 departemen. Produk ini dibuat dari lempengan logam yang dipotong dan dibentuk di departemen pemotongan. Produk ini kemudian ditransfer ke departemen perakitan, di mana bagian-bagian lain yang dibeli dari pemasok luar ditambahkan ke unit dasar. Oleh karena hanya ada satu produk yang diproduksi oleh perusahaan, maka sistem perhitungan biaya berdasarkan proses yang digunakan. Data yang berkaitan dengan operasi bulan November di departemen pemotongan adalah, nah, di sini diketahui jumlah unit di persediaan awal sebesar 800, jumlah unit yang mulai diproses selama periode berjalan 3.200, jumlah unit yang ditransfer ke departemen perakitan selama periode berjalan 3.400, jumlah unit di persediaan akhir dalam kurung 75% selesai untuk bahan baku, 40% selesai untuk tenaga kerja, 25% selesai untuk overhead. Itu 600. Kemudian ada lagi 3 kolom. Ini biaya yang dibebankan ke departemen, diantaranya bahan baku sebesar 17.923 pada persediaan awal, tenaga kerja langsung 2.352 pada persediaan awal, overhead pabrik 3.800 pada persediaan awal. Nah, ditambahkan di bulan berjalan, bahan baku menjadi $68.625. Kemudian untuk tenaga kerja langsung 14.756, overhead pabrik 29.996. Di sini diminta hitung biaya unit ekuivalen untuk departemen pemotongan dan rata-rata tertimbang biaya per unit ekuivalen. Dan buatlah ayat jurnal untuk mencatat transfer biaya dari departemen pemotongan ke departemen perakitan. Nah, biaya bahan baku awal 17.923, biaya bahan baku ditambahkan 68.625. Rumus unit ekuivalen bahan baku yaitu jumlah unit dalam persediaan awal dan jumlah unit yang mulai diproses dikurangi jumlah unit yang ditransfer ditambah jumlah unit dalam persediaan. Nah, jadi perhitungannya seperti apa? 800 ditambah 3.200. 800 coba kita lihat dari mana jumlah unit dalam persediaan awal ya. Jumlah unit dalam persediaan awal nih 800. Kemudian ditambah 3.200. Ini jumlah unit yang mulai diproses selama periode berjalan. Oke. Dibagi 2. Dikurangi 3.400-nya dari mana? 3.400-nya yaitu dari jumlah unit yang ditransfer ke departemen perakitan selama periode berjalan. Oke, ditambah 600. 600-nya dari mana? 600-nya dari jumlah unit di persediaan akhir. Tadi yang ada 75%, 40% dan 25% ya. Nih, sudah semuanya kita masukkan dalam rumus. Hasilnya 1.800. Biaya unit setara bahan bakunya nih. Setara bahan bakunya. Kita masukin bahan bakunya berapa tadi? 17.923 ditambah ditambahkan di bulan berjalan 68.625. Dibagi 1.800. Dari mana 1.800-nya? Sebentar ya. 1.800-nya dari unit ekuivalen bahan baku. Jadi hasilnya 48,08. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung
itu kita masukkan biaya tenaga kerja langsung awal, biaya tenaga kerja langsung awal, mana ya? Tenaga kerja langsung awal itu 2.352 ya. Kemudian biaya tenaga kerja langsung ditambahkan yaitu 14.756. Nih ya. Kemudian rumus unit ekuivalen tenaga kerja langsung yaitu jumlah unit dalam persediaan awal ditambah jumlah unit yang mulai diproses dibagi 2, kemudian jumlah unit yang ditransfer plus jumlah unit dalam persediaan akhir. Nih, unit ekuivalen tenaga kerja langsung sama dengan 800 ditambah 3.200 dibagi 2 dikurangi 3.400 ditambah 600 sama dengan 1.800. Biaya unit setara tenaga kerja langsung itu kita masukin tadi yang biaya tenaga kerja langsung awal sebesar 2.352 ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambahkan yaitu 14.756 dibagi hasil dari unit ekuivalen tenaga kerja langsung yaitu sebesar 1.800, hasilnya 9,50. Kemudian untuk biaya overhead pabrik awal 3.800. Overhead pabrik awal 3.800 ini ya. Kemudian biaya overhead pabrik ditambahkan 29.996. Rumus unit ekuivalen overhead pabrik yaitu jumlah unit dalam persediaan awal. Nih, jumlah unit persediaan awal. Jumlah unit persediaan awal. Coba berapa tadi jumlah unit persediaan awal? Jumlah unit persediaan awal 800 ya. Tuh 800 ditambah jumlah unit yang mulai diproses 3.200. Nih dibagi 2 dikurangi 3.400-nya dari mana? 3.400 dari jumlah unit yang ditransfer. Jumlah unit yang ditransfer. Nih ya, jumlah unit yang ditransfer ke Departemen Perakitan selama periode berjalan 3.400. Oke, 3.400 ditambah 600. 600-nya dari mana? Jumlah unit dalam persediaan akhir. Nah, didapatlah 1.800 unit. Biaya unit setara overhead pabrik. Nih, 3.800 dari mana? Dari biaya overhead pabrik awal ditambah 29.996 dari biaya overhead pabrik yang ditambahkan dibagi 1.800. Hasilnya 18,77. Kemudian rata-rata tertimbang biaya per unit setara. Rata-rata tertimbang biaya per unit setara itu rumusnya biaya unit setara bahan baku ditambah biaya unit setara tenaga kerja langsung ditambah biaya unit setara overhead pabrik. Nah, kita masukin nih yang tadi 48,08-nya dari mana? Tentunya dari biaya unit setara bahan baku ya. Biaya unit setara bahan baku. Biaya unit setara bahan baku dan ditambah biaya unit setara tenaga kerja langsung. Berapa nih? 9,50. Yang ini ya. Di slide ini ya. 9,50. Oke, kemudian ditambah 18,77 itu dari biaya unit setara overhead pabrik. Nah, ini hasilnya 76,35. Adapun ayat jurnalnya untuk transfer biaya, ini nama akunnya Departemen Pemotongan. Kemudian tanda panah Departemen Perakitan. Sini work in process Departemen Perakitan 137.430 di debit. Work in process Departemen Pemotongan di kredit 137.430. Gitu ya. Baik, sekian penjelasan mengenai soal akuntansi biaya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.